Alkitabnya belum. Terus apa lagi Kak Dora? Persembahannya udah siap belum? Ya, persembahan udah siap, Alkitabnya juga siap. Apalagi ya Kak Dora yang paling penting ya? Yang paling penting hati kita. Kita sudah siap belum untuk memuji Tuhan, adik-adik? Sudah siap dong Kak Dora pastinya. Siap. Oke, kalau misalnya adik-adik sudah siap semuanya, yuk kita mau saat teduh. Sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, semuanya sudah selesai saat teduh. Kakak Dora sama kakaknya mau absen nih. Ada adik-adik siapa aja yang udah siap untuk memuji nama Tuhan. Dari sektor 1 kakak Dora yang siapa ya? Sektor 1 dan sektor 2 ada adik Zura, Valeska, Rowena, Rafael, ada Justin, Kalista dan juga Aldo. Udah siap belum nih adik-adiknya nih? Oke, kakak Nia gantian. Sektor 3 ada Gaby, Vio, dan juga Rachel. Sektor 4 ada Cleon, Jeremy, Keke, Diandra, Maira. Ada siapa lagi Kak Dora? Dari sektor 79 ada Brian, Kristabel dan juga Nia. Selamat hari Minggu. Semuanya. Nah, untuk sektor 8 ada Edgar, Darius, Ana dan juga Gevi. Sektor 10 ada Evan, Semita, Vero, Rahel. Sektor 11 ada Mika Yahu, ada Alon, Altar, dan juga Jonathan. Nah, untuk sektor 12 ada Gebi, ada Tessa, ada Monica dan juga Desire. Minggu kedua sektor 13 kita gantian ya. Banyak ya. Ada siapa aja Kak Dora? Ada Metluk Family, ada Deran, ada Hilary Shalom, ada Kana, Ada Yuri sama Shalom. Halo Yuri Shalom. ada juga Marvel, Kristo, Revel, Karen, Juan, Deren, kakaknya siapa? Bima, Grace, Gloria, Renan, dan juga Edgar. Selamat hari Minggu semuanya. Dari sektor 15 gak kalah banyak juga nih kakak Dora. Kakak Dora salah ya. Dari sektor 14 ada Matthew, Boaz, Omal, Hana, Maira, Hosea dan juga Yisrael. Siapa lagi kakaknya? Ada Jocelyn, ada juga Joseph. Selamat hari Minggu semuanya. Ada juga nih adik-adik yang rajin, tapi dia Namanya biasanya belum di jam 10 ya. Oke, jam 10. Ada Gilbert. Halo, selamat hari Minggu. Ada siapa lagi ya? Banyak namanya ya. Nah, karena buat adik-adik yang namanya belum disebut, nanti kirim foto selfie. Iya, atau sampai bareng kita kalau bisa ya. Bareng kakak-kakaknya atau bareng mamanya di rumah. Nanti selesai di selfie bisa di
kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah hari ini? Siap dong Kakak Nia. Ya, kalau sudah siap kita mau berdoa. Adik-adik semua berdiri. Kita mau bernyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Ikutin Kakak Nia berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena pada hari ini karena pada hari ini kami semua dapat berkumpul dapat berkumpul di rumah kami masing-masing di rumah kami masing-masing dengan sukacita. dengan sukacita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Pimpin kami semua supaya kami bisa memulai ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik masih tetap berdiri ya. Iya. Kita mau nyanyi lagi. Lagu apa Kakak Nia? Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 241 dalam nama Yesus. Ikutin semua ya, pakai gerakannya adik-adik. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita baca apa Kakak Nia? Baca Mazmur. Alkitabnya semuanya sudah di tangan, sudah dipegang. Kalau sudah adik-adik, sekarang kita buka dari kitab Mazmur 20 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-7 ya. Ayo adik-adik kita buka bersama dari Mazmur 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Kita bacanya tetap secara responsoria ya. Jadi Kakak Dora akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik sama Kakak Nia nanti dibantu sama Kakak Nia membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Adik-adik jangan lupa kalau kita baca Alkitab kita harus apa Kakak Nia? Berdiri ya. Jadi adik-adik semuanya berdiri, siapkan Alkitabnya kita baca ya. Mazmur 20 ayat 2 sampai ke-7. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin.
Halo, nama saya Resi. Ya. Halo, nama saya Noel. Halo, nama saya Jerry.
Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu karena kita mau ayat hafalan ya. Nah, untuk ayat hafalan nih adik-adik yang dari TK baru pindah ke yang kelas kecil masih diperbolehkan untuk ikut ayat hafalan di kelas Batita dan juga TK. Ya. Dari mana Kak Dora ayat hafalannya? Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4a. Ada gerakannya adik-adik ikutin ya. Ayo kakak dia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Gampang kan adik-adik? Bisa kan diikuti? Bisa dong. Adik-adik untuk yang kelas kecil dan kelas tangguh, ayat hafalannya dari 1 Korintus 15 ayatnya ke-57. Ya, oke Kakak Dora sama Kakak Nia mau bacain ya. Kita baca dari ayatnya ya, Kakak Nia ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 yang bunyinya tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, sekali lagi ya Kak. Ya, sekali lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lupa adik-adik, nanti ayat hafalannya dihafal, minta divideoin sama mama papa atau adik-adik bisa video sendiri dan dikirim kemana Kakak Nia? Dikirim ya ke Instagramnya Pekat PA GPIB Jatipon, atau adik-adik bisa kirim ke WA kakak Ryan yang adik-adik tahu kontaknya. Oke, Ditunggu ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak Nia. Lagunya Boleh apa, Kak Dora? Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik yang nggak tahu lagunya, kita belajar Belajar bareng bareng ya, ngikutin Kakak Dora dan juga Kakak Nia. Semuanya berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Ayo, udah siap. Kakak Jerry. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online pelayanan anak kelas anak tangguh. Semuanya sudah pegang Alkitab? Bagi yang belum pegang Alkitab, boleh kakak kasih kesempatan untuk ambil Alkitab dulu, pause dulu ibadah online ini. Dan setelah pegang Alkitabnya, on-kan kembali ya. Oke, baik. Sekarang semuanya sudah pegang Alkitab. Mari kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang boleh kita baca dan kita renungkan melalui firman Tuhan dan apa yang boleh kakak sampaikan berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Mari semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, tangan pegang Alkitab, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa yang baik yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah online pelayanan anak kelas anak tangguh.
Dan kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Untuk itu, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengarkan, supaya kami ada dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami mendapatkan hikmat marifat dari surga. Dan apa yang boleh kami baca dan kami renungkan boleh menjadi rema, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah dan boleh Kau berikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab, maka ada sebuah video yang akan kita tonton sama-sama. Video ini menceritakan tentang kitab dari salah satu kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Mari kita saksikan video berikut ini. Kitab Ulangan, suatu kesimpulan yang luar biasa dari hukum Taurat dan sebuah peringatan bahwa Musa akan mati. Nah, untuk memahami kitab ini, kita harus mengingat kisah sebelumnya. Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka menghabiskan 1 tahun di Gunung Sinai. Disinilah mereka membuat perjanjian dengan Allah untuk menaati hukum Taurat. Kemudian mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sebelum mereka sampai ke sungai Yordan yang terletak persis di seberang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah bagi mereka. Mereka siap memasuki tanah perjanjian. Disinilah kitab Ulangan dimulai. Dan kitab ini berisi pesan-pesan Musa. Musa memberikan pesan-pesan terakhir ini seperti sebuah obrolan dengan generasi baru Israel yang akan pergi ke negeri ini. Pesan-pesan ini terbagi ke dalam 3 bagian besar. Musa memulai bagian pertama pesan tersebut dengan nada muram. Karena dia menyoroti pemberontakan dan perlawanan Israel yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir. Dan ini mendasari bagian pembukaan, yaitu tantangan Musa kepada generasi baru ini untuk menjadi berbeda dengan orang tua mereka dalam hal menanggapi anugerah Tuhan dengan kasih dan ketaatan. Musa mengingatkan mereka tentang 10 perintah Allah yang merupakan dasar dari perjanjian dengan Allah. Lalu Musa menyampaikan bagian yang sangat terkenal ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dalam tradisi Yahudi, hal ini disebut Shema. Karena kata Ibrani pertama dalam kalimat ini adalah Shema Israel. Ini menjadi doa yang sangat penting bagi orang Yahudi. Doa ini diucapkan 2 kali sehari. Doa ini menekankan kepada komitmen khusus umat Israel kepada Allah. Satu-satunya Allah yang sejati yang mengasihi mereka dan melepaskan mereka dari perbudakan. Benar, karena mereka akan memasuki suatu wilayah yang penduduknya menyembah banyak dewa-dewa. Musa berpikir kesetiaan kepada Allah adalah satu-satunya cara menuju kehidupan. Nah, perhatikan kata-kata kunci ini dalam Shema. Dengarlah dan kasihilah. Kita akan menemukan kata-kata ini di sepanjang bagian pembuka dari pesan-pesan terakhir ini. Kata dengarlah dalam bahasa Ibrani lebih dari sekedar membiarkan gelombang suara masuk ke dalam telinga kita. Ini mencakup gagasan untuk menanggapi apa yang kita dengar. Bagi Israel, ini berarti menanggapi anugerah Allah dengan mematuhi hukum perjanjian. Dan kemudian kata dengarlah selalu diikuti oleh kata kasihilah. Ya, jadi kasih adalah motivasi yang benar dalam menaati hukum Taurat. Israel tidak mungkin bisa taat tanpa mengasihi. Dan mereka tidak benar-benar mengasihi jika mereka tidak taat. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara mengasihi dan mendengarkan yang ditulis berulang kali dalam kitab ini. Musa berkata jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan menggenapi panggilan mula-mula mereka sebagai keturunan Abraham untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa hikmat dan keadilan Allah serta menjadi saluran berkat bagi mereka. Nah, video tadi sudah adik-adik tonton ya. Video tadi menceritakan tentang kitab Ulangan. Yuk semuanya buka kitab Ulangan pasal yang ke-9. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-9. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi kita baca bersama-sama karena ayatnya tidak banyak. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah, kita mulai ya. Firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, berbunyi. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar,
dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Cuma 3 ayat loh. Ya, ayat yang pertama menceritakan bahwa bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua, bangsa Israel akan menghadapi bangsa yang besar, orang-orangnya besar, tinggi, hebat-hebat, yang disebut orang enak. Ya. Yang ketiga, apa yang disampaikan firman Tuhan? Bahwa Tuhanlah yang akan berjalan di depan orang Israel. Jadi untuk bisa menghadapi orang yang adik-adik takut ataupun kakak takut karena orang yang dihadapi mungkin lebih besar, lebih hebat, lebih pintar, kita nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan berjalan di depan. Tuhan yang akan mengalahkan bangsa yang besar, yang tinggi, yang hebat seperti orang enak. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau melakukannya? Karena Tuhan sudah pernah berjanji untuk menolong bangsa Israel selama bangsa Israel mau bersyukur kepada Tuhan dan rendah hati. Ya, jadi pertolongan Tuhan akan ada kalau bangsa Israel dalam pembacaan kita itu mau bersyukur dan rendah hati. Kalau kita sekarang, adik-adik ataupun kakak, kalau kita menghadapi suatu persoalan, kalau kita menghadapi suatu permasalahan, kalau kita lagi susah, maka jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika kita meminta pertolongan Tuhan, maka akan ada rasa syukur, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Ya, sehingga kalau kita bisa melakukan itu, maka kita mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa mempunyai rendah hati? Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu merasa malu, minder. Kalau rendah hati itu dia tidak merasa malu, tidak merasa minder. Tetapi di hadapan Tuhan, dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, segala apa yang ia dapatkan, dia boleh menjadi juara, dia boleh menjadi orang yang misalnya paling kaya, paling pintar, semua itu karena pemberian daripada Tuhan. Ya, jadi di mana caranya atau ciri-ciri orang yang rendah hati? Dia pasti mau mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang dilandasi dengan kasih. Ya, nah dalam zaman sekarang nih, apa sih persoalan yang paling besar yang kita hadapi? Kalau dalam pembacaan Kitab Ulangan pasal 9, yang pertama,
bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Gimana caranya bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan? Persoalan yang kedua, kalaupun mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, mereka akan ketemu dengan bangsa enak, bangsa yang hebat, yang selalu juara, yang kuat. Gimana caranya? Yuk saksikan video berikut ini tentang tantangan zaman now, ya. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sudah saksikan kan video tadi? Video tadi tentang menceritakan apa? Virus corona. Di terakhir itu ada tulisan apa? Ingatlah selalu bahwa orang tuamu akan selalu menjaga. Ya, jadi kakak mau garis bawahi orang tuamu akan selalu menjaga. Siapa orang tua kita? Kalau di bumi, dalam kehidupan sekarang, papa dan mama adalah orang tua kita. Kalau yang sudah tidak punya papa dan mama, yang punya opa dan oma juga termasuk orang tua kita. Kalau nggak ada om atau tante juga termasuk orang tua kita. Jelas ya? Nah, kalau orang tua yang paling hebat dari kita semua adalah siapa? Selain orang tua yang ada di dunia, yaitu siapa? Bapa di surga. Adik-adik kan selalu sama kakak ataupun keluarga adik-adik kalau berdoa, doa Bapa kami gimana nyebutnya? Tuhan kami yang di surga atau Bapa kami yang di surga? Iya, adik-adik boleh menyebut Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Kenapa bisa menyebut Tuhan kita dengan sebutan Bapa? Anak-anak Allah, ya Yesuslah yang membuat kita boleh menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Karena Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita mengajarkan kita doa Bapa kami. Ya, makanya adik-adik maupun kakak dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah. Ya, jadi yang selalu menjaga dan melindungi kita dari virus corona, dari tantangan zaman now, itu adalah Tuhan Yesus. Melalui apa Tuhan Yesus menolong kita? Ketika adik-adik diam di rumah,
tidak kemana-mana, tidak jalan sana sini. Kalaupun adik-adik jalan keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa setelah pulang atau mau makan atau memegang sesuatu, dan sesudah memegang sesuatu harus cuci tangan ya. Dan tidak lupa untuk selalu makan dan minuman yang bergizi, termasuk vitamin untuk menjaga imun badan atau menjaga kesehatan badan ya. Dan ingat, ketika adik-adik berhasil tetap sehat atau menjadi juara atau menang dalam lomba atau apapun keberhasilan yang adik-adik dapatkan, itu karena Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang mendampingi kita, Tuhan yang menyertai kita ya. Dan adik-adik harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan, sumber kemenangan, dan adik-adik tidak boleh sombong. Orang sombong itu sama juga dengan tinggi hati ya. Kalau dia rendah hati, maka dia tidak akan sombong. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik masih semangat dong. Masih dong, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Tadi kan udah dengerin firman Tuhan nih. Firman Tuhannya tentang apa ya? Tentang kemenangan. Nah, Kita sekarang nggak boleh sombong. sekarang kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176. Allah adalah kasih. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka selalu kesehatan dan berkat, agar mereka bisa selalu menjaga dan mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan belajar mengajar online di rumah kami. Tolong Tuhan berikan semangat untuk guru-guru kami agar mereka bisa selalu mengajar kami. Dan tolong Tuhan juga berikan semangat untuk kami agar kami bisa belajar dengan baik dan menjadi anak yang pintar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa untuk gereja kami, di mana pada saat ini kami masih beribadah melalui online karena wabah virus corona. Biarlah kami anak-anakmu semakin taat dan setia untuk melayanimu, dan segala keterbatasan biarlah semakin rajin dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia Tuhan yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau berkati agar peristiwa ini cepat berlalu dan kami bisa kembali seperti semula Bapa. Engkau berkati pemerintahan kami dari presiden sampai ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah negara ini makin menjadi maju, semakin sejahtera rakyatnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik klien yang sakit Tuhan, untuk adik Luther dari sektor 5. Tuhan Yesus berkati agar supaya dia cepat sembuh Tuhan. Engkau berkati makanan yang dia konsumsi. Tuhan Yesus berkati obat-obat Tuhan. Tuhan Yesus berkati dokter, mama, papa, bahkan orang-orang di sekitar adik Luther Tobing ini Tuhan,
agar dia bisa sembuh, agar dia bisa kembali seperti semula dan dapat melakukan aktivitasnya bermain bersama saudara-saudaranya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena dalam minggu ini Tuhan Yesus telah menambahkan satu usia lagi untuk adik pelayan kami, Gaby. Tuhan Yesus berkati dalam usianya yang baru agar dia semakin diberkati, dia bisa menjadi garam dan terang dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna dan kami akan menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Udah disiapin belum persembahannya? Kalau misalnya belum disiapin, minta dulu sama mama, papa, opa, ataupun oma. Sudah belum? Kalau sudah, persembahannya dikasih ke siapa kan ya? Nanti persembahannya adik-adik titip ke mama, papa, opa, atau oma. Nanti mama, papa akan kirimkan ke gereja, atau bisa juga transfer di bawah ini. Oke, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Ajarin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik kalau sudah memberikan persembahannya, mari kita mau doakan persembahan kita. Kita mau berdoa, tapi kita nyanyi dulu nih Kak Nia. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau menutupnya dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 265. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yesus berpesan. Adik-adik ikut ya, pakai gerakan ya, semangat gerakan. Jangan duduk. Yesus berpesan.
kita angkat satu buah pujian, kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 359, judulnya adalah Sudah Waktunya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ayo adik-adik semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita mau berdoa untuk penutup dan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini kami telah boleh melakukan ibadah online kelas anak tanggung dari Pelkat PA GPIB Jatipon. Di dalam pembacaan kami diajarkan, kami diingatkan untuk selalu bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena segala apa yang boleh kami dapatkan, segala apa yang boleh kami miliki saat ini, semuanya bersumber daripadamu. Dan ajarlah kami untuk mempunyai kerendahan hati, supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, sehingga kami jauh daripada Tuhan. Karena kami mau selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik layar yang hadir, yang menonton, dan menyaksikan ibadah ini secara online. Berkat dan kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus boleh senantiasa menyertai adik-adik sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sweet